masjid yang kamar mandinya masih belum layak, ayo kita urunan, rapihin. Mana tempat air yang keluar kagak kadang-kadang susah gitu, ayo kita bagusin. Ini timingnya tepat nih ya, udah banyak mesin-mesin air yang tinggal minum dari tanah langsung. Coba ayo kita mulai berpikir, orang kalau sudah seperti ini jiwanya akan kuat kembali, nggak lemah. Ya. Ini banyak marbot-marbot yang agamanya bagus, belum ngalamin umroh. Berapa sih umroh? Ayo kita patungan 10 orang bisa berangkatin orang. Bisa kalau mau bisa. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Lihat nih anak-anak orang miskin yang pinter gak punya biaya jadi orang tua asuh. Ilmu dia ilmu kita. Atau mungkin kita belikan Quran langsung berikan ke tangan orang yang menghafal Quran. Bacaan dia bacaan kita. Ini orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang gak lemah dalam masalah agama. Ya Allah Ustaz, kalau indikasi itu 5 semua Ustaz, kayaknya dia aneh banyak tuh Ustaz. Aneh tuh gimana? Aneh orang yang kadang-kadang jangan karena ngomong kebaikan sama orang. Ke diri aja aneh jarang ngomong yang baik-baik. Sampai detik ini aneh masih ngerokok Ustaz. Apa urusan sama rokok? Ya kan betul Ustaz, aneh udah tahu Allah bilang wala tulku anfusakum ila tahluka. Jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Allah yang bilang, rokok bahaya gak? Bahaya, iya. Malah kadang-kadang anak lagi ngendong anak, anak bilang, bapak sayang sama kamu. Ya bapak cinta, tapi asap ke muka anak gitu. Pasif gak? Ini bapak EO nih. Ya, ngomong sama bini gitu. Dengar ya, gue nasihatin sama lu. Ini orang-orang bahlul betul-betul. Karena dia gak bisa, sama dirinya aja gak bisa. Jangan ngomong sayang sama orang lalu sama diri kita nggak sayang. Coba ilmiah lah sedikit lah. Kita ilmiah sedikit. Ya, karena banyak orang nanti yang mengemas kata seperti itu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dirimu keluargamu. Oh kalau tamu datang ngomongnya tinggi. Oh kita nih begini, kita nih begini. Bini dari belakang. Omdo katanya. Ya, dia nggak berdakwah sama diri, nggak berdakwah sama keluarga. Kedatangannya nggak pernah dinanti, kepergiannya diharap. Kan bahaya sekali. Kalau seorang pendakwah yang baik, kedatangannya dinanti, kepergiannya nggak diharap. Kita ke keluarga enggak, anak pada pucat, lu ngapain pucat? Babe mau datang, astagfirullah datang juga tuh. Anak pucat ngeliat babenya gimana? Ceria muka anak, pada ceria nih. Ayah besok safar lagi. Masya Allah. Waduh jangan main anteng tuh, hati-hati tuh. Berarti ada something wrong tuh. Masya Allah ya. Subhanallah. Anda masih begitu Ustaz? Ya udah islah. Nanti ada formula yang Islam tawarkan. Anda juga lemah dalam beribadah Ustaz. Ya sudah jangan berkeluh kesah. Revisi ada yang salah. Kenapa enggak semangat kalau sholat? Ada yang bertanya sama syekh tersebut, Syekh, apa sih ukuran kita ini beriman kepada Allah? Kata syekh banyak di Quran, tapi patokan yang paling gampang, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kamu jangan merasa beribadah banyak, kalau Allah dikumandangkan bergetar ke hatimu, ukur sendiri. Aneh sih alhamdulillah saat Ramadan sebulan, emang sebulan dari dulu, betul. Aneh sih alhamdulillah taraweh, aneh zakat, aneh ini alhamdulillah. Tapi azan berkumandang gak usah ngomong, bergetar gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada gemeter gitu. Ya Allah. Ya gak usah digetar-getarin gitu, gak usah digini-gini gitu. Bergetar sendiri aja gitu. Ente yang punya ukuran, no ajan ya. Kayak orang bingung dong sedikit, lagi kerja. Ya Allah, alhamdulillah. Ini dunia ya, sampai nggak bisa dilepas, sedih. Lagi rapat, baiklah kita mulai rapat kita. Hayyalas sholah. Astagfirullah. Anak buah juga nanya, kenapa bos? Kita jauh dari Allah. Allah panggil kita masih sibuk sama dunia. Padahal yang punya dunia itu Allah. Allah panggil kita. Gimana nih supaya ke depan kita nggak kayak gini? Tuh bergetar hatinya. Hayyalal falah. Mari kita sukses, mari kita menang. Pantesan gagal mulu usaha ya Allah. Itu bergetar hatinya.
Syekh mengatakan ukur dirimu, jangan ukur orang lain. Hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Timbang sendiri coba. Kamu yang tahu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ini ayat ditambah sama imam habis waladhdallin. Amin. Imam baca ayat habis itu. Tambah gak iman? Jangan komplain sama imam. Karena nggak sedikit orang komplain dan berharap waladhdallin amin, imam baca pendek kan gitu. Imam baca panjang. Kayak kesel gitu loh. Ini nggak beriman, orang beriman tuh enjoy. Bukan saat Anda ditungguin sama orang, tapi kan Allah yang manggil. Jangan khawatir, rezeki nggak ketuker. Takutnya kalau kelamaan yang mau beli gak jadi, urusan Allah bukan urusan ente sudah. Rezeki nggak ketuker, jangan takut dirugikan sama ibadah. Nggak ada orang rugi karena ibadah. Iya, Ana masih lemah tuh, introspeksi. Ya, nuntut ilmu gitu sama. Fa idza faragta fansab. Dalilnya kan umum, punya waktu kosong isi dengan yang bermanfaat. Yang paling manfaat ya nuntut ilmu. Ya, apalagi kita tahu nih, kita punya planning sebulan ke depan, bulan apa nih? Bulan berikutnya bagaimana nih? Udah punya planning. Makanya dia pengen ngadepin bulan-bulan tersebut dengan ilmu. Apalagi bicara kematian, sudah siapkah Anda? Kalau besok malaikat maut mendatangi Anda, sedang apa Anda? Nabi mengatakan orang diwafatkan dalam kondisi kebiasaannya. Wa yusaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Dan orang akan dibangkitkan bagaimana dia diwafatkan. Ya. Orang sakit, hati-hati, nggak nutup kemungkinan meninggal dalam kondisi sakit. Tapi mudah-mudahan disembuhkan sama Allah. Sehingga dalam kondisi sakit jangan berkeluh kesah. Hati-hati. Orang lagi kaya, kemungkinan lagi kaya mati. Makanya bersyukur ketika kaya. Mafhum ya? Apapun kondisi kita, sesuaikan dengan syariat. Anda sedang beruntung, bersyukur. Baguskan agama, banyak sedekah. Kadang nggak sedikit orang mati karena kesuksesannya. Bahkan banyak riwayat mengatakan Allah tidak akan kurangi rezeki seseorang sampai datang kematiannya. Ini orang nggak pernah sukses, totonya sukses mencuat. Biasanya nggak lama lagi tuh. Gitu. Ya Masya Allah, ya wallahu alam, kematian si Allah, cuman gelagatnya seperti itu. Ya kita kalau di posisi seperti itu, buru-buru sedekah, buru-buru berbuat baik. Ya Masya Allah. Harus paham diri, ini ada yang salah kalau enggak nih. Jadi dia memaksa dirinya untuk bisa selalu berbuat baik, menyiapkan ilmu sebelum beramal gitu lah. Apalagi tadi sense of belongingnya dihidupkan kembali, kepedulian sosialnya. Amar ma'ruf nahil mungkarnya ini Masya Allah buka peluang-peluang dakwah nih. Waduh ya, ini sudah mulai banyak teman-teman yang pensiun dini nih. Gimana caranya kita bisa rekrut nih dalam satu kegiatan event, bisnis atau perekonomian yang syariah. Gitu ya. Tapi the real syariah bukan syariah yang cuma berkamuflase doang, bukan ya. Yuk kita berkumpul sama teman-teman di sebuah event yang bisa menjadikan contoh buat teman-teman yang lain. Kita bisa tajir dengan cara syariah. Jangan ngelobi Tuhan dengan cara yang diharamkan. Ya, apalagi minta dispensasi. Ya anak kalau nggak begini sih nggak bakal bisa sukses. Allah juga paham, itu paling bahaya tuh. Ya, ingat Allah baik, cuma nerima yang baik. Tidak ada kebaikan yang bakal kau dapatkan dengan cara melanggar syariat. Ya, khawatirnya Anda lupa, ada istidraj, ada al-ma'unah. Ya, kalau istidraj memang sukses, tapi dengan cara yang lain, yang negatif. Al-ma'unah pertolongan Allah, tapi dengan cara wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dia baguskan sabarnya, dia baguskan sholatnya. Usahanya ini sabar banget, tapi sholatnya gak pernah berhenti. Bahkan sholat itulah yang membuat Allah percaya menitipkan dunia sama dia. Dengan sholat yang rajin, ibadah yang bagus, kerja maksimal, Allah titipin sesuatu sama dia. Ini yang begini nih malaikat nih, rantai kehidupan yang utama buat banyak orang. Katakan nahnu narzukukum wa iyahum. Katakan sama mereka malaikat, kami kasih rizki sama kalian buat mereka. Nahnu narzukukum wa iyahum. Makanya kita kalau punya partner bisnis, ya bukan cuma masalah untung rugi saja, tapi lebih kepada siapa dia. Anda berbisnis dengan seseorang, Ustaz.
Ya permodalan yang anak ambil dari dia ini dalam dagangan memang harganya biasa Tat. Ada yang nawarin lebih murah lagi. Boleh gak anak ngambil ke yang lebih murah? Ya boleh saja, itu dagang kok. Cuma kenapa? Antum itu orang baik gak yang pertama? Oh kalau baik sih Masya Allah Tat. Ini orang rezekinya halal, banyak yang kebagian, orang tua anak yatim semua. Kenapa gak dipertahankan? Karena rezeki melalui dia ini buat banyak orang. Jangan cuma berpikir keuntungan. Cari partner bisnis yang menjadi penyebab Allah datangkan keberkahan itu yang cerdas. Sohib itu bukan teman ngobrol saja, partner bisnis pun sohib. Almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Kan agama umum. Bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji, muamalah juga agama, betul? Wa mahyaya wa mamati, hidupmu bersama siapa, matimu dengan siapa, itu juga ibadah. Kamu hidup di lingkungan Islam, gampang yang mandiin kamu orang soleh, yang nyolatin orang soleh, yang makamin orang soleh. Kamu tinggal di negeri kafir, hati-hati, kamu mati siapa yang nyolatin nanti. Dan lainnya dan lainnya. Dia berpikir panjang, sudah siap belum, itu yang kita persiapkan dalam semua hal. Makanya dia nggak mau sembarangan. Ya. Dia nggak lemah dalam amar ma'ruf nahil mungkar tersebut ya. Masya Allah. Apalagi dalam masalah keagamaan. Ustadz. Kalau memang itu indikasi, itu penyebabnya ada gak Ustadz? Ada sih. Dalam buku yang dituliskan oleh Syekh Hussein Muhammad Samir, beliau mengatakan sebenarnya 5 hal tadi sering terjadi karena beberapa hal. Hal yang pertama, biasanya orang yang punya karakter 5 tadi yang buruk itu, terindikasi 5 hal tadi, hidupnya ini tawadu yang dibuat-buat. Jadi hijrahnya itu karena pengen dilihat orang. Kalau depan teman yang tahu dia dulu siapa dia hijrah, waduh, naam insyaallah, alhamdulillah, jazakallah. Dibikin-bikin. Biasa aja bro, gak usah dibuat-buat gitu loh. Orang selalu bilang jangan yahanu gitu loh. Jangan biasa aja lah gitu ya. Jangan terlalu berlebihan. Orang juga tahu siapa kamu. Mudah-mudahan dengan hijrah ada perubahan secara bertahap. Jangan langsung berubah, orang jadi bingung. Ini pun menjadi penyebab lemahnya iman. Kenapa? Karena dalam perubahan mendadak berubah secara maksimal padahal tanpa ilmu. Alhamdulillah Ustaz udah hijrah Ustaz. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Kelihatan dari gaya ente nih Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Dinasihatin Ustaz. Dulu gak pernah sholat Ustaz. Sekarang alhamdulillah Ustaz. Oh Masya Allah. Nih guru bilang kalau bisa tahajud jangan tinggal Ustaz. Oh cakep dong. Makanya alhamdulillah Ustaz udah 2 bulan tahajud tiap malam. Alhamdulillah. Tapi subuh Ustaz bareng duha mulu. Masya Allah. Itu masalah buat ente. Ente semangat tahajud, subuhnya berantakan. Nah, itu nggak boleh. Yang wajib subuh. Ya, makanya anak nih hijrah Tat. Alhamdulillah sama teman-teman nih keliling anak dakwah kemana-mana Tat. Bangunin orang suruh subuh, ngajak orang sholat. Tapi anak pikir-pikir, anak-anak kesiangan mulu di rumah betul. Lu ngapain bangunin anak orang, anak sendiri no. Ku anfusakum wa ahlikum. Bukan ahlul qaryah, bukan ahli kampung, bukan ahli bait, rumah ente. Nyuruh orang sholat, keluarga pada nggak sholat udah disuruh belum? Bari nyuruh keluarga, kita nyuruh orang lain boleh. Ini keluarga nggak pernah digubris masalah ibadah, orang lain disuruh. Itu yang dibilang semut seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak jelas. Agama nggak ngeberatin, nggak dosa ente nggak merapikan yang jauh, yang deket yang utama. Apa ya? Atas si ustadz juga sama. Ya karena para nabi juga begitu kan, para rasul kan begitu ya. Walaupun ada ujian. Jangan dibilang bodoh Nabi Nuh karena gak bisa bikin Kan'an masuk Islam. Itu ujian. Tapi lihat memang dia begitu di keluarganya. Jangan dibilang bodoh Adam dan Hawa gak bisa ngedidik anak yang bunuh-bunuhan. Itu ujian. Jangan salahkan Nabi Nuh, Nabi Ayub karena gak bisa mendidik istrinya. Berbuat kufur, ingkar pada suaminya. Itu ujian. Ya kita juga pasti diuji sama keluarga. Pastilah. Ya.
Apalagi kalau anak-anak masih kecil-kecil, waduh, super semua kan. Tapi itu ujian buat kita. Cuma ingat, ujian Allah tidak ada kezaliman di balik ujian tersebut. Karena Allah sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita punya Allah yang nggak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita. Makanya jangan suka belaga-belaga. Tawadu yang dibikin-bikin. Tawadu tahu? Tawadu itu low profile lah kalau kita bilang, merendah. Karena ada bahasa pepatah Arab mengatakan tawadu takun kanajmi lahali nazirin ala safahatil ma fahuwa qarib wala takun kadukhan ya'lu binafsi ala tabaqatil barri fahuwal wadi'. Kamu kalau mau merendah, ini kata ulama nih bro, merendahlah seperti bintang. Bintang itu nunjau tinggi di atas sana. Ya, saking tingginya sampai orang bilang bintang segi 5, padahal bulat, begitu. Karena sinarnya tinggi, tapi di atas permukaan air itu dekat, cuma nggak tersentuh. Itu bintang, itu tawadu namanya. Anda minta maaf sama istri, nggak jatuh derajat Anda wahai suami. Anda minta maaf sama anak, nggak hina di hadapan anak sebagai orang tua kita. Tawadu. Ya. Enggak, Anda nggak rendah. Jangan seperti asap, wala takun kadukhan. Jangan seperti asap. Ya'lu binafsi, yang hilang dengan sendirinya. Ala tabaqatil bari fahuwal wadi. Lihatlah asap, kelihatannya dekat, dipegang nggak bisa, kemudian hilang. Nah, itu orang sombong begitu. Makanya jangan sampai tawadu yang dibuat-buat. Yang kedua nih, orang bisa terindikasi seperti itu karena nggak kontrol emosi. Anda sudah ngaji, itu handphone itu kontak name semua UST titik, Ustadz semua, betul. Tiap Ustadz ditanya nomor telepon tat, betul. Ini orang temennya semua Ustadz. Kajian mana yang dia nggak datang? Ini senior hijrah. Dia senior anak tat, kalau hijrah tat orang lama dibilangnya. Akamsi. Tapi kontrol diri. Antum emosi gak sama orang? Tegangannya tinggi, Masya Allah. Kayak kabel di atas air, gambar tengkorak begitu. Emosinya tat, aneh sih mendingan dia yang dulu tat, baik. Udah belajar agama, galaknya orang tuh. Hati-hati, nanti ada saatnya iman turun, antum bisa merusak ibadah antum sendiri. Orang kok ngerti agama jadi pasang bom bunuh diri. Orang kok ngerti agama jadi demo sama pemerintah. Orang kok belajar agama nggak diterima di sini, nggak diterima di sono. Anak nggak diterima tat, kajian di sono tat, diusir, kajian di sini diusir tat. Ya kalau semua ngusir ente yang punya masalah berarti, betul? Jangan salahin masjid, entenya nggak bisa bergaul. Qaribin ya akhi, jadi orang yang gampang akrab. Jangan paksakan pemahaman, biar ilmu nanti memberikan netralisirnya gitu loh. Katakan qala Allah wa qala Rasul wa kalimun nas bima ya'rifu alaih. Ajak ngomong orang sebatas pemahamannya. Masya Allah. Ya kan udah dibilang pakai bahasa gampang tadi. Ya enggak mengharamkan jagung buat bayi, cuma tertunda saja. Enggak mengharamkan cabai buat orang yang sakit mah, coba tertunda saja sampai dia sembuh, betul? Ada tahapan nanti. Jangan salahkan masa. Ustadz aja jangan salahkan jamaah kalau ngantuk. Ustadz yang bahlul, nggak bisa berkomunikasi berarti. Ya kalau sudah ngantuk jangan dipaksakan selesai buku, selesai kajian gitu loh. Karena hilanglah manfaat. Ini kalau para masyayikh nasihatin kita begitu. Dalam ilmu komunikasi jadilah orang yang berinteraktif gitu sampai kepada sebuah target dan tujuan. Yang ketiga, Anda sudah mulai malas. Ada doanya tuh. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli dan seterusnya. A'udzubika minal ajzi wal kasali. Ajzi lemah, kasali malas. Ente kalau udah mulai malas berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Ya. Kenapa kita kalah sama burung yang setiap hari semangat terbang? Nggak ada burung diem aja. Temennya negor, kenapa lu malas terbang? Gue lagi nggak mood. Nggak ada. Burung terbang. Kita ini mesti begitu jamaah. Ya,
Ini Anda lagi nggak semangat, berteman sama yang semangat. Pagi itu teleponnya teman-teman yang semangat. Lo bro, ngapain bro? Woi, semangat. Wake up gitu loh. Ini doa-doa Nabi di pagi hari biar berkah. Jangan nggak semangat. Makanya habis subuh kalau ngantuk wudu, mandi. Nggak bisa duduk ngaji ngantuk, diri juga masih ngantuk, jalan kelewatan kalau ngantuk jalan ya. Dilawan ngantuk pagi itu dilawan gitu loh. Jangan males. Sorga nggak bisa dimasuki dengan males. Gini deh, yang paling gampang gini. Nabi mengatakan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah gitu ya. Salak yakni orang yang berjalan menuntut ilmu dimudahkan jalan ke sorga. Berarti kita ini sekarang ini kayak jalan ke sorga. Nuntut ilmu dong. Kira-kira ke sorga bari merem gimana? Nyampe gak? Maluin diri kita kayak begitu. Ya Allah, sampai gue ke sorga merem ya. Dilawan, itu harus dilawan. Insya Allah semangat timbul dengan sendirinya. Oh nggak bisa nih, Anda harus wudhu nih, harus bergerak nih. Karena dia tahu hilanglah manfaat dengan malas tersebut. Bosan, jenuh, hati-hati. Agama nggak membosankan. Agama datang di tengah orang sedang bersyair. Syair pun kalah dengan Quran, betul? Dulu syair di dinding Ka'bah, semua orang melantunkan syair. Itu zaman orang menyanyi, zaman orang main musik zaman tersebut. Datang Quran menghapus semua, orang senang dengan Quran. Kok sekarang kebalik, Quran bikin boring? Kok bisa? Ini macam-macam nih. Disinggung sama Nabi, jangan-jangan yang hafal Quran pengen dibilang qori. Tuh. Karena beda imam yang berilmu dengan imam yang ikut-ikutan beda. Kalau imam yang berilmu tahu hati makmum, sunnah menghadap makmum, nggak menyeksa makmum. Makanya bahasa Nabi iqra ma tayassara minal Quran, untuk sholat wajib yang gampang, jangan kecewain makmum. Imam yang cerdas dibikin orang nggak kapok. Ada jamaah yang senang baca pendek, baca yang pendek, boleh. Ada jamaah yang senang baca panjang, baca yang panjang. Ya kalau di sini mungkin kita senang pendek, di pesantren kita baca pendek diremehin makmum. Imamnya cemen cuma 10 ayat, begitu katanya kan. Kalau di sini kan cakep nih imam 3 ayat, betul ya. Kita bukan nyantren bro masalahnya ya. Jadi dimaklumin lah ya. Tidak sabar. Tidak sabar itu karena iman sih ya. Kalau iman kan ya ayyuhalladzina amanu isbiru ya. Hai orang yang beriman sabarlah. Orang kalau mulai nggak sabar iman. Orang kalau mulai nggak sabar udah iman. Ya, pengennya diduluin aja. Pengennya buru-buru aja. Al-ajalatu minasyaitan. Hati-hati. Terburu-buru itu perbuatan syaitan. Walaupun ada yang boleh buru-buru, tapi kebanyakan yang buru-buru nggak diperbolehkan. Kita bertobat suruh buru-buru, berbuat baik harus buru-buru, bayar hutang harus buru-buru. Ada beberapa hal yang mesti diburuin. Tapi dalam hal lain jangan. Karena isti'jal itu paling nggak boleh. Doa aja nggak boleh diburu-buru. Bukan bacanya ngepot, bukan. Tapi minta dijawab cepat. Yaqulul abdu qad da'autu falam aru yastajibuli. Itu paling nggak boleh. Yaqulul abdu, seorang hamba berkata, qad da'autu, aku telah berdoa. Falam aru yastajibuli, tapi aku nggak melihat jawabannya. Haram tuh. Ya Allah Ustaz, kalau doa sih Ustaz banyak aneh mau Ustaz kali. Cuman tahu Ustaz, Anda nggak ngeliat jawaban Tuhan, haram tuh. Karena Allah sudah bilang ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Ya. Wah, pasti dijawab. Makanya kalau nggak dijawab, kata Nabi apa? Inna rojula la yuhramu rizqo bidzambin yusibu. Terhalang jawaban yang kau pinta karena maksiat yang kau lakukan. Ternyata hubunganmu dengan orang tua nggak bagus ya. Ya, kamu sudah terlalu lama di rumah sama istri, ibumu panjang mata nunggu diziarahin itu. Anda nggak ribut sama orang tua, cuma orang tua kesel nggak pernah ditengok. Itu masalah. Ya, seberapa susahnya nelpon orang tua, video call, anak orang dibeliin HP mahal, emak sendiri nggak dibeliin. Senengnya dengar rayuan orang, temen telepon. Ini orang yang ngajarin kita ngomong, kita nggak demen telepon lama-lama. Tiap telepon berbunyi, ya Allah emak telepon lagi aduh. Ya. Ini orang yang ngajarin kita ngomong, astagfirullahalazim.
Ini orang tua yang pernah nuntun kita dulu saat kita nangis. Dia coba minta dituntun ke rumah sakit. Ini orang tua yang dulu kita keselin. Kalau kita nggak ditimbang-timbang, nggak diajak ngomong, sayang, nangis kita. Sekarang dia minta ditengokin, minta diengke-engkehin. Ya Allah, kita nggak sempet, subhanallah. Ya wali kota kita sibuk. Siapa kita sampai lupa ada panjang mata tua menanti kita. Rumah yang bikin kita betah tinggal di situ dulu. Pernah bangga sama teman-teman kita yang datang ke rumah kita dulu. Ya, kita nggak tengokin rumah orang tua kita. Itu rumah pusaka bro. Tengokin. Ada sorga di balik dinding dia. Temuin lah. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Ini yang membuat kita ini salah sangka sudah. Akhirnya kita nggak jadi orang yang nggak sabar. Doa terhalang. Jangan kadang kita zolim sama istri kita. Nongkrong di mana aja sama teman ngebosin. Bini bolo-bolo kebagian hadiah. Jangan-jangan kita berbuat zolim. Sama Allah ada catatannya semua enak aja. Teman kita beliin macam-macam. Anak compang-camping nggak pernah dibeliin. Masya Allah. Nah ini kayak begini kita muhasabah diri nih. Iya ya. Jangan-jangan memang banyak kezoliman nih. Punya waktu dibuang-buang. Akhirnya mubazir waktu. Itu kan semua maksiat. Disitulah kita diperintahkan banyak istighfar. Minimal 70 sampai 100 kali. Banyak beristighfar kita kepada Allah. Karena nggak mungkin Allah nggak jawab yang kita minta. Kecuali 3 hal yang kita minta yang nggak bakal dijawab. Semua doa dijawab. Yustajabu lil abdi. Kita pernah bahas beberapa tahun yang lalu di sini kitab Ad-Dawa, masih ingat? Ada riwayat dari Nabi dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim dikatakan yustajabu lil abdi. Doa hamba pasti dijawab. Kecuali 3 yang nggak dijawab sama Allah. Malam yad'u bi ismin, doa untuk dosa dan maksiat. Nggak bakal dijawab dah. Kalaupun dimudahkan istidraj. Orang mau korupsi berjamaah, berdoa dulu. Mudah-mudahan besok kita aman dah. Amin. Atau apalah ya. Nggak tahu lah antum yang maksiatnya apa nih. Ya. Mudah-mudahan ntar malam kita nengokin anak orang nggak ada hansip nih. Kan dosa betul. Mudah-mudahan babinya tidur nih. Atau apa. Itu nggak bakal dijawab tuh doa. Aqati rahim. Atau doa mutus silaturahim. Kesel sama temen. Cair dong di kondangan harusnya. Ini kesel di kantor kebawa ke kondangan. Ya dia datang lagi. Oh jangan ngelihat. Ini masalah mutus silaturahim itu. Ya, harusnya jangan. Mau silaturahim keluarga mau. Asal dia jangan datang, ya udah datang juga. Aduh ini bahaya. Atau istijal tadi tergopo-gopo. Selain daripada itu dijawab. Kok gak dijawab? Banyak maksiat yang menghalangi datangnya jawaban doa. Ya harus sabar lah kita sama Allah. Ya, harus tahu inilah. Atau gampang putus asa, tayas. Lelah, capek ngomongin yang baik ke keluarga. Pegel tat sama orang tua, pegel sama bini, pegel sama suami, pegel sama anak. Putus asa. Aduh makanya Anda bilang sama bini tat, lakum dinukum aliyadin dah. Lakum dinukum aliyadin. Bini lu kafir, lakum dinukum aliyadin. Bininya anak haji dibilang lakum dinukum aliyadin. Pegel taat nggak paham. Imam yang greget. Ente imam nahkoda. Ini awak ente yang bawa. Yang bilang waladhdallin imam. Makmum amin. Kalau sampai makmum yang bilang waladhdallin ente yang amin. Bubar sholat betul. Ayo dong gregetan sedikit. Lagi nggak akan pernah ada ulama lahir di keluarga yang bapaknya takut sama ibunya. Oh bini. Nggak ada ulama yang lahir dari rahim seorang perempuan yang kurang ajar sama suami. Itu prinsip masing-masing tuh. Laki harus bagaimana, istri harus bagaimana. Buat apa Robi habli minasolin kita panjatkan tiap hari. Kalau sababnya nggak kita buka. Buat sabab Allah muliakan kita insya Allah. Jangan putus asa. Takut begitu juga. Jangan takut, orang Islam nggak boleh takut. Takut hanya kepada Allah. Udah dibahas tadi kan di awal. Kenapa takut bisnis? Nggak bisa bersaing sama cukong ini cukong. Dia punya modal, dia punya semuanya, dia punya kita punya Allah.
punya Allah. Nggak usah takut, maju terus. Yang penting bangun pagi, atur strategi bisnis kita pagi, berkah insya Allah. Siang jalanin, istirahat qailula, asar stop. Karena tempat istighfar itu asar. Maghrib, isya, hizib, ngaji. Habis isya istirahat deh. Bangun jam 11, bangun jam 12. Persiapan baca buku jam 1, sholat tahajud. Masuk ayat. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Orang yang menjauhkan lambung dari tempat tidur. Yang begini, apapun yang dipegang jadi. Karena penyebab berkah dia pegang. Tuh. Nggak ada yang dia takutin. Ya, nggak sama sekali. Seperti nggak takutnya seorang petani yang punya anak miskin untuk bersaing dengan anak-anak orang kaya di sekolah. Dan ternyata Allah titipkan ilmu sama mereka. Malah nggak sedikit anak jenius dari keluarga yang miskin. Masya Allah. Masya Allah. Dan yang terakhir tidak terbuka. Tidak terbuka, suka ragu dan bimbang. Nggak berani introspeksi diri. Ini orang kalau sudah nggak berani terbuka, dia berbuat salah. Senengnya nyalain orang, nggak terima kalau disalahin, senengnya didengar, nggak suka mendengar. Ini penyebab masalah yang banyak, menjadi lemahnya iman gitu lah. Tat, ada cara gak Tat supaya kita nggak begitu Tat? Oke, bisa. Ulama mengatakan yang pertama, rubah pola hidup. Caranya bagaimana? Sekarang biasakan membaca sejarah orang-orang soleh yang pernah hidup. Karena kata ulama, hidup ini cuma perputaran. Ayat sih mengatakan batilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ayatnya ada ya. Dan Allah putarkan untuk kehidupan. Yang kita rasa pada hari ini orang dulu pernah merasakan. Antum susah hidup, orang dulu pernah susah. Masalah sama rumah tangga, orang dulu juga punya masalah. Para nabi juga punya masalah sama rumah tangga. Betul? Coba baca sejarah, lihat bagaimana orang-orang dulu menyikapi ujian. Sehingga dia tahu sekali, oh iya ya, ternyata kalau belajar benci dan cinta karena Allah, mentok punya masalah, tinggal istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda udah berusaha, Tat, udah maksimal, cuman belum ada perubahan. La haula wala quwata illa billah. Cakep. Di istirja. Ya Allah, mau bilang apa deh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagus. Ini yang diinginkan sama Allah gitu. Karena bukan sukses atau gagal, syukur atau sabar, ini yang cakep. Allah senang lihat hambanya merengek, itu Allah senang. Allah suka ngelihat hambanya merajuk khaufan wa tama'an. Allah suka ngelihat hambanya yakni saqatat dumu'ul ain, air matanya jatuh secara perlahan. Allah suka ngelihat itu. Allah suka sekali ngelihat hambanya menangis di malam hari, meminta diampunkan, meminta diberikan kemudahan. Allah suka. Allah suka ngelihat ash'ashal akbar yamudu yadahi ilas sama. Allah suka ngelihat hambanya dekil kumul safar, wukuf di Arafah, mengangkat tangan ke langit berkata ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Allah suka sampai Allah belah itu langit, Allah sombongkan di hadapan para penghuni langit. Wahai malaikat, lihatlah hambaku sedang wukuf di Arafah, mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lihat. Dia mentauhidkanku di seluruh masyarakat yang berkumpul, yang tak ada perbedaan. Semua pakai baju ihram. Lihat. Ya Allah, semoga semua merasakan haji lah insya Allah. Ya. Antum merasakan nikmatnya wukuf di Arafah itu. Masya Allah. Ya, apalagi tahu dalil tentang Allah merobek langit itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya makanya para sahabat itu ketika dapat informasi dari Rasul tentang kondisi sorga, di mana dilihat ada sahabat yang di sorga, wow. Gemetarnya Bilal ketika dikatakan terompaku itu sampai ke surga itu. Gemetarnya Rumaisah binti Milhan, kadang orang yang masih hidup, Nabi melihat dia sedang berwudu di surga. Bagaimana tidak bangganya Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan bahwa sapu tangannya tertinggal di sorga. Subhanallah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Allahu Akbar.
Ya, mereka maksimal sekali dalam berbuat kebaikan. Baca sejarahnya, baca. Anda masalah dengan orang tua, sahabat juga masalah dulu. Cuma bagaimana mereka menyikapi masalah, lihat. Kemudian suruh memahami kewajiban utama manusia. Introspeksi diri. Kau tercipta untuk sebuah peruntukan. Apa peruntukannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jangan dilupain nih, ukurannya ibadah. Ya, sesibuk apapun kita ukurannya ibadah. Antum mau nongkrong silakan. Islam nggak melarang. Asal jangan ngebuang waktu yang nggak penting. Yang penting di tongkrongan dekat masjid. Tanya sama teman, ya ana sih pengen nongkrong kayak kemarin, cuman gua nggak pengen lagi kayak kemarin, kita nggak bisa sholat. Nah, di mana yang asik bro nongkrong bro? Jadi kita langsung bisa sholat. Ukurannya sholat. Ya, nginep di tempat, nginep di ini, ya, yang gampang sholat. Ya, ukurannya sholat. Makanya fasilitasilah tempat-tempat umum dengan tempat sholat. Gitu ya. Ya, kalau kita ke negeri Arab, satu lantai semuanya tempat sholat. Orang gampang nyari masjid. Nah, kita mesti kita budayakan nih sekarang. Ini kan banyak tempat wisata kuliner nih. Tempat sholatnya jangan susah. Karena silakan kita berwisata kuliner, tapi sholat jangan digampangkan gitu lah. Taib, naam. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, mengunjungi orang-orang soleh dan orang-orang yang memiliki kemauan keras. Jangan nunggu ilmu datang, cari ilmu. Antum gak ngaji, ustadznya gak datang, kejar ke tempat lain. Ilmu dikejar bukan ditungguin. Kang bakso ditungguin, betul. Kang bubur ditungguin lewat. Ilmu mah dikejar. Ente tahu kalau tuh ustadz meninggal besok rugi ente. Inna Allah la yakbidul ilma intizan yantazi'u minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah kalau ngambil ilmu bukan ilmu yang diambil ulama diwafatkan. Ini ada ulama, datengin. Duduk di majelis ulama. Panitia undang ustadz. Yang berbeda undang. Jadi kita kan banyak nih. Saya pada datang dari Madinah, betul? Yang diundang dia mulu. Saya juga bingung, kayak nggak ada yang lain ya agama Islam di doang gitu loh. Panggil yang berbeda, panggil. Yang sering berbeda di sosial media undang. Ini ada syekh duduk. Panitia ngundang. Bukan eksklusif, ini kan eksklusif. Dia aja yang datang. Undang orang-orang awam undang. Kasih tahu mana tempat yang belum sampai dakwah. Ustadz datang ke sana. Bukan ngumpulin ustadz di sebuah tempat. Mau kalau di masjid Anas ustadznya 5 kibar semua, bendera berkibar, betul. Kadang-kadang nih gitu suka. Aduh ya, dakwah disampaikan, kunjungi orang soleh. Di mana antum dengan orang soleh, datengin. Antum umroh, haji, ada kajian saya, duduk di majelis. Sekarang gampang kok translate, tinggal download, enak dinasihatin sama ulama. Oh masya Allah ya, aduh, subhanallah. Yang keempat, ya ini memiliki kemantapan hati dan terus-menerus berusaha untuk melenyapkan kelemahan. Ada usaha, al-juhdu. Itu yang kata Imam Syafi'i itu ijtihadun, kesungguhan dari batin orang yang sedang menuntut ilmu. Ya tadi saya bilang, kalau kita berasa ngantuk lagi nuntut ilmu, keluar wudu. Jangan antum nikmatin ngantuk, jangan. Memang betul amanah minhum, ngantuk itu amanah kata Allah, ketenangan. Kita lihat orang ngantuk kita tenang betul. Atau diangkot. Cuma kita sedang berjalan ke sorga, lawan itu gitu. Subuh tuh ya. Kalau antum tahu wudu tuh nggak ngilangin ngantuk, mandi yang segar, bangun sebelum subuh kita. Baru kemudian yang terakhir kata ulama, dia harus memiliki tujuan mulia serta selalu berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Ayo, jadi orang yang selalu berjiwa muda, karena berpikir ke depan, bukan ngomongin masa lalu. Ya, orang tua itu orang yang kalau ngomong, ana dulu ana, saya dulu, itu orang tua.
Ya, walaupun tua yang diomongin yang ke depan, enggak, nanti gini. Ini orang jiwanya muda, walaupun badannya rentah. Nah, itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun rentah tubuhnya, muda jiwanya, gitulah. Ini kita enggak, muda badannya, tua jiwanya, gitulah. Yang ini ngomongin dulu mulu, apaan majunya kita, ngomongin ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan silakan, fadhlu. Na'am. Tadi ada yang tanya. Semoga Ustaz selalu yakin insyaallah. Apa hukumnya kita memanggil anak yatim untuk santunan ke rumah dengan niat minta doa? Haram. Kalau tujuannya untuk menjual mereka demi keuntungan. Jadi kita banyak ini, ada fatwa ulama seperti ini. Antum kalau mau bantu anak yatim, bantu sudah. Bukan antum lobby dia untuk mendoakan antum. Ini banyak orang-orang yang ini jarang belajar, jarang beragama, tata memanggil anak yatim. Doakan dia biar sukses, bisnisnya nggak jelas tapi. Bahkan nggak sedikit saya dengar ada beberapa rumah yatim yang sering dipanggil oleh pengusaha-pengusaha untuk membacakan beberapa ayat di tempat yang mereka baru beli, semoga lancar usahanya. Dan nggak tahu usahanya apa, ternyata ilegal. Maka ulama melarang. Ya, bukan berarti kita nggak boleh minta doa, silakan. Tapi kalau sengaja, kayak orang ini bisnis badal haji, badal umroh, haram. Nah, bingung nih. Haram tat gitu ya. Ada fatwa kemarin dari fatwa Alisat ya, udah disetujui gitu ya. Tapi kalau orang minta tolong dibadalin boleh. Cuma kalau antum buka jasa badal haji umroh, ini yang nggak pernah ada. Hati-hati nih, ya tipis bedanya. Karena badal haji itu ibadah. Ya, seperti imam, buka jasa imam, 1 juz 2 juta misalkan gitu ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi imam boleh digaji nggak? Boleh. Cuma nggak boleh buka jasa. Makanya saya sampaikan ketika Syekh Sudes ditanya sama salah seorang muridnya, berapa gaji wartawan, afwan. Berapa gaji antum sebagai imam di Masjidil Haram ya Syekh? Diam Syekh Sudes. Sampai 3 kali ditanya dia nggak jawab. Dia cuma mengatakan saya nggak pernah tahu. Saya cuma dikasih cek kosong suruh isi sendiri sama raja. Itu harga seorang ilmu alim, ya. Jadi boleh-boleh saja. Cuma nggak buka jasa imam. Ramadan banyak jasa imam nih. Ya. Mau jus berapa? Ya? Gitu kan. Ada levelnya nih. Sebulan hatam, habis 10 hari hatam. Ada nilainya tuh. Itu nggak boleh. Ibadah jangan pakai jasa. Ustadz dipanggil, prosedur. Waduh ya, karena ada timnya, ada pas pamtat, pasukan pengawal ustadz gitu ya. Ya memang perlu ada, suka ada yang over kadang-kadang kan ya. Macam-macam foto ternyata buat nyalek. Banyak yang begitu. Ya banyak banget. Ya ada teman-teman yang jangan lah. Jangan jual ustadz, jangan gitu. Boleh, tapi nggak dipersulit. Ya antum nggak usah bingung. Antum susah banget ditelepon tat. Ustadz ditelepon, datengin, telepon. Ya karena kadang-kadang kita nggak ngangkat karena nggak, ya online dikit masalahnya lain nanti. Asal silaturahmi, ya ngomong sama Ustadz antum di tempat anak nih gini-gini Ustadz. Kali antum bisa nasihatin kita Ustadz gini-gini. Bukan tat dateng tat, tempat aneh dong. Kajian apa tat? Ya kata si Ustadz. Tempatnya mana, orangnya gimana? Ini kadang-kadang datang tat tanggal sekian. Judulnya apa tat? Judulnya apa? Tahu juga belum tempatnya, betul. Panitia yang ngasih tahu Ustadz, di tempat anak tuh gini-gini Ustadz. Bisa kasih masukan ke kita Ustadz, baiknya kayak gimana? Karena kita sudah berusaha masih belum bisa nih. Coba antum bisa kasih masukan atau rekomendasi Ustadz. Kan enak. Oh, sepertinya tempat antum nih gini atau gini deh. Kita coba besok kajian internal. Ya. Kita pengen tahu nih, jangan-jangan masalahnya itu di takmir, bukan di masyarakatnya. Ya, karena kadang-kadang masjid dilindungi oleh takmirnya untuk nggak bisa masuk kajian yang nggak sesuai takmir. Banyak yang kayak begitu. Atau jangan-jangan memang ada kebutuhan lain yang dibutuhkan, bukan dakwah, bukan kajian, lebih kepada perapian MCK, lingkungan atau apa. Sehingga bermanfaatlah buat lingkungan. Insya Allah kalau mereka suka sama antum, mereka akan dengar kajian antum. Kita nggak tahu, masalahnya kan masing-masing gitu ya. Itu butuh dialog jamaah. Ya, wallahu alam bishawab.
Ini apa lagi? Oh, ini masalah sulam alis. Ya Allah, masih sempat lagi mau kiamat begini. Ya enggak, udah itu udah cantik. Kalau Allah yang bikin tuh udah bagus. Ya, saya suka ngeledekin anak-anak muda sibuk sama obat jerawat. Saya bilang sabarin. Kita juga udah tua nggak jerawatan, betul. Mana ada kakek-kakek mau nenek-nenek jerawatan, betul kan? Sabarin. Udah indah aja tuh udah. Ada kan nenek-nenek kakek-kakek jerawatan? Enggak. Udah dulu masih muda jerawatan. Ya, nanti ada masanya kita nggak jerawatan. Gitu. Ya, ngapain sih ditarik sono, tarik sini tuh pipi pakai benang, sampai susah ngomong. Gigi pakai kawat, kalau ada masalah di gigi ulama nggak menyalahkan. Cuma kalau tren ngapain? Sampai susah ngomong. Betul. Gigi di penjara, betul. Keriput tua, rambut hitam nggak matching, betul ya? Udah biar Allah yang ngatur, orang yang ngatur. Peot putih cakep, betul ya? Kan bahasa Allah kan gitu. Allah nggak pernah salah kan? Kita yang suka merekayasa sendiri gitu lah. Wallahu a'lam. Nah, apalagi nih? Ya kelas. Ada orang yang sedang masa idah. Boleh datang ke kajian, Ustaz. Orang lagi idah yang nggak boleh tuh kawin. Betul. Nuntut ilmu, jangan kata idah. Sakit pakai kursi roda boleh. Ente harus tahu dulu bro, idah tuh apa? Idah tuh bukan idahnya pemandangan, tuh indah, betul ya? Idah itu masa jeda untuk menikah lagi. Ya udah nenek-nenek tat, kita nggak tahu jodoh, betul kan? Nah, yang meninggal 4 bulan 10 hari, cerai 3 bulan, 3 kali masa suci, betul? Kenapa? Hikmahnya banyak. Ibnu Qayyim mencatat bahasan ini panjang sebenarnya. Salah satunya apa? Membersihkan rahim. Supaya nggak boleh masuk 2 bibit pada 1 liang. Ya, seperti itu. Makanya masa idah. Nah, di masa idah tersebut ulama menasihati sebaiknya menghindari itu semua. Makanya kalau bisa diam di rumah, mengingat masa-masa indah bersama orang yang dulu supaya ke depan lebih baik. Tapi kalau menuntut ilmu atau wajib sebagai single parent mencari uang rezeki keluar masih nggak masalah. Cuma jaga diri, silaturahmi diperbolehkan. Nggak ada masalah. Udah sedih, diem di kamar, yang dia lihatin kaca nako aja, tambah sakit. Ajak ke tempat kajian, ini kan taman-taman penjubur iman, betul? Dia bisa ngobrol sama ustadz. Jadi intinya boleh. Ya, yang penting hindari hal-hal yang bisa menimbulkan hal yang dilarang. Itu menikah, melamar dan lain-lain. Itu nggak diperbolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh banyak ya. Assalamualaikum. Bagaimana mendakwahkan keluarga yang masih mengamalkan ritual-ritual bid'ah, Ustaz? Ya, antum harus tahu, antum mau ngomongin dalil apa Quran? Anda pengen bawain dalil, Ustaz. Dia udah paham Quran belum? Dia sudah paham sunnah belum? Ya, kadang-kadang dalam dakwah itu yang dibutuhkan fi'liyah, tingkah laku. Bukan dalil Quran dan sunnah. Kayak Anda mau ngomong tentang kebenaran sama orang-orang kafir. Mereka nggak tahu Quran, nggak tahu hadis. Ya, nggak bisa. Aneh tadi ngomong tat sama pendeta tat. Anda bilang, pendeta dengerin ya. Qala Allah wa qala Rasul. Dia diem tat. Kalah. Agak paham. Kalah dari mana ente? Ente ngomong sama siapa? Paham nggak dia? Ngomong sama orang yang paham. Nah di keluarga sama. Dia belum ngerti tentang bid'ah. Dia nggak tahu bid'ah dolalah, dia nggak tahu sunnah Rasul. Yang dia tahu ini tradisi kebaikan, ya kan? Salahnya di mana? Lawang kumpul ingat Allah dinasihatin pulang bawa besek lagi, betul? Salahnya di mana? Kajian di sana pulang nggak bawa apa-apa kering, betul? Ibn tahlilan ada yang kita bawa, kan dia ngomong begitu. Di mana salahnya tat? Nah, karena dia nggak belum paham manhaj, ya. Makanya pincut dengan hadiah. Jadilah orang yang menguntungkan dia dulu, ngomongnya entak nanti. Kita nguntungin kagak ngelarang, ngasih solusi juga enggak. Ya susah. Ya hal-hal kayak gini uslub lah. Uslub tuh jamak dari sabil, cara berdakwah, gitu ya. Nah itu mungkin butuh waktu. Jadi saya sarankan sekali, pincutlah hati orang yang mau didakwahi. Apalagi ini orang tua, keluarga kan.
Jadilah anak yang dinanti. Ngomongin tentang halal haram ketika tawaf, orang tua nurut nanti. Ngomongin halal haram, ajak dia makan di restoran yang kita bayarin. Atau ke rumah kita yang kita cukupin. Ini kadang-kadang kita ngelarang orang tua di rumah orang tua. Sambil makan, makan yang dimasak orang tua. Di meja punya orang tua, ambil ngunyah. Mak, bid'ah tuh. Kata mak, lu emang kelewatan lu. Bagi kagak ngelarang mulu kan gitu ya. Bismillah Ustaz. Ane mau bertanya Ustaz. Sebelumnya nih afwan Tat, Ane mau bertanya 3 pertanyaan. Bagaimana cara bertawadhu saat ada gangguan dalam sholat ketika di posisi sujud? Ta'awuz, afwan. Bagaimana cara ta'awuz saat ada gangguan dalam sholat ketika di posisi sujud? Ya dalam sholat itu kalau kita terganggu waswas setan, kita berisyarat buang ludah ke kiri. Berisyarat. Jangan beneran, gitu jangan. Setan lain yang datang nanti. Sunnahnya berta'awuz ya, membuang isyarat buang ludah di sisi kiri. Allahu a'lam ya, untuk mengingkari wujud setan. Untungnya kita kalau berjamaah imam urusannya. Kalau berjamaah tuh untungnya banyak bro. Ente belum bagus tajwid aman dapat pahala imam. Ente ganggu sama setan juga nggak ngaruh urusannya imam. Karena bacaan imam bacaan makmum, di situ manfaat sholat bersama imam. Ya, makanya ada perempuan nanya Ustadz, kita kan perempuan sholat di rumah Tat, boleh gak di masjid? Di rumah di masjid boleh, walaupun kokorna fi buyutikunna, rumah lebih baik buat perempuan. Kalau bagus bacaannya, kalau ikro 2 aja nggak hatam, mending di masjid. Bacaan imam, bacaan makmum. Ya, jadi jangan main-main nih, bukan masalah boleh atau enggak. Ya, layak tidak sholat kita diterima oleh Allah. Gitu ya. Apakah ada pengamalan sholat syuruk? Khilaf ulama tentang syuruk ini. Khilaf ulama. Ya, sebagian mengatakan, Syekh Shalih Fauzan lah orang yang mengatakan tidak ada. Kenapa? Karena syuruk itu duha. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan beda syuruk dengan duha. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Ada khilaf di situ ya. Nah. Ya kalau memang antum bingung masalah syuruknya, tapi kan menanti syuruknya ada pahala. Antum sholat duhanya, gitu aja. Ya, jadi jangan terjebak dalam khilafnya. Kayak akikah hari ke-7, 14, 21 tat manisat yang enggak berkhilaf 7. Tapi kata Imam Syafi'i boleh kapan aja, boleh enggak ada masalah. Cuma kalau antum mau jangan terjebak dalam khilaf. Hari ke-7 selesai, itu lebih baik, afdal. Allahu a'lam. Ketika baru selesai sholat dan qadarullah tiba-tiba buang angin. Apakah sebaiknya wudhu? Ya wudhu, masa lo nggak wudhu gimana? Dikit juga batal, enak aja. Ini bukan masalah dikit atau banyak, meletet aja udah kena gitu, betul lah. Batal wudhu, ente mau dibilang nggak wudhu, ustadznya baru tuh kata gitu lagi ntar. Assalamualaikum, pertanyaan, apakah ada cara yang spesifik atau jelasnya bagaimana cara untuk membedakan antara ujian dan azab? Kalau ujian itu ya dalam bahasa diidentikan dengan kebaikan. Orang baik yang diuji, orang jahat yang diazab. Kayak Nabi Adam, anaknya bengkelahi itu bunuh-bunuhan, si Habil dan si Qabil, ya itu ujian. Nah, karena nggak mungkin Adam salah kan. Nabi Nuh, Kan'an durhaka, itu ujian. Ya. Kalau kita wallahu alam nih, kita yang tahu agama kita kayak gimana. Kalau sudah bagus agama anak tetap begitu, itu ujian. Tapi kalau kita nggak mendakwahkan dia, nggak mencontohkan dia begitu, itu azab. Tapi dua-duanya sama. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar kembali kata Allah. Gitu ya. Afwan Ustaz, selain ini, selama ini bertahun-tahun saya membaca Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat. Tapi baru-baru ini ada informasi bahwa hadisnya dhaif. Ini lagi-lagi khilaf ulama akhi tentang masalah begini. Ada ulama yang mendoifkan, menghasankan, menginikan, antum pelajari. Tapi secara umum ya, membaca Quran ketika malam Jumat adalah baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini khilaf ulama tentang masalah ini. Jadi antum jangan dibikin bingung. Ya, berarti jangan sampai antum ini terus jadi nggak mau ngaji lagi, enggak? Ya, secara umum ngaji secara umum. Ya.
Tapi tanpa diniatkan, karena memang mubah sifatnya boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau antum khususkan, memang butuh dalil. Makanya kita berterima kasih sama ulama yang berani berfatwa supaya kita nggak mengkhususkan. Tapi kalau antum baca boleh, antum baca salat duha, Allahumma innad duha duhauka wal bahar bahuka, hadisnya dhaif. Tapi boleh gak kita berdoa? Boleh, cuma nggak mengatakan itu doa khusus waktu duha. Mafhum ya? Dibaca kapan saja diperbolehkan. Yang penting jangan merubah hukum. Yang sunnah tetap sunnah, yang wajib tetap wajib, yang mubah tetap mubah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Na'am. Semoga manfaat yang disampaikan buat anak dan jamaah sekalian, ya Allah, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan lelah untuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan nih majelis taklim kita Al-Hijrah, begitu pula majelis ilmu masjid kita Al-Hijrah yang semoga Allah jaga selalu ini. Dan doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar Allah selalu jaga ukhuwah kebangsaannya dan dijaga pula para pemimpinnya, semoga diberikan hidayah pula insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.